Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun pemirsa berada. Kali ini di konten saya akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan syariah. Tentu teman-teman sekalian, pemirsa sekalian tahu atau lebih familiar lah dengan bank atau lembaga keuangan konvensional. Bank konvensional sendiri salah satu pendapatannya didapat dari pinjam meminjam yang menggunakan riba. Oke. Semisal saya meminjam 10 juta, oke, 10 juta. Dalam jangka 10 tahun, kalau membayarnya berangsur, itu bisa bunganya bisa tambah bisa kurang. Karena apa? Acuannya sendiri dari Federal Reserve Amerika, atau disebut juga ya Bank Dunia lah gampangannya. Tapi itu sistemnya berbeda, pengelolaannya pun sudah beda orang. Nah, jika Federal Reserve itu menaikkan suku bunga kita yang dari meminjam bank ini ikut naik. Kalau dari Federal Reserve ada pemotongan suku bunga, maka bunga yang kita bayarkan untuk membayar hutang itu juga ikut turun. Nah, hal ini kan untuk sebagian pihak bisa sangat merugikan jika tiba-tiba Federal Reserve mengumumkan bahwa suku bunga naik, sedangkan ya sebagian orang kan ya berhutang sendiri untuk kebutuhan, ya mungkin ada lah yang digunakan untuk usaha. Tapi kan kita juga tidak tahu berhutang ini masyarakat untuknya untuk apa. Dan yang kedua, bank dan lembaga keuangan syariah, tentunya sebagian masyarakat atau hampir semuanya lah minim pengetahuan tentang bank dan lembaga keuangan syariah. Bank dan lembaga keuangan syariah sendiri, penentuan keuntungan dari sistem minjam meminjam tidak digantungkan kepada Federal Reserve, melainkan dari kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Contohnya saya nasabah ya. Saya nasabah pinjam ke bank 10 juta. Oke, 10 juta. Kesepakatannya bagaimana? Oke, 10%. 10% jangka waktunya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Dan kita ya membayarnya 11 juta. Kan 10 juta tambah 10% kan 11 juta. Oke. Tidak ada penambahan, walaupun suku bunga naik maupun turun tidak akan berpengaruh. Nah, itulah perbedaannya, saya kira mencolok lah. Oke, dari sini saya dapat pertanyaan dari dosen saya sendiri, Bapak Labib Nubai, MSI. Halo Pak. Yang pertama pertanyaannya, ada seorang pasangan muda namanya Haidar dan Nabila. Ini namanya seperti saya, yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Dia mensurvei di daerah Mejobo ya, dan ketemunya harganya 500 juta, sedangkan tabungannya sendiri hanya 100 juta. Nah, jika ingin menggunakan jasa bank syariah ini ya, karena ini Bapak Labib pertanyaannya bank dan lembaga keuangan syariah membahasnya bagaimana caranya atau bagaimana prosesnya. Oke. Jadi begini, dalam bank atau lembaga keuangan syariah sendiri ada yang disebut dengan akad murabahah. Murabahah sendiri sistemnya itu bank membeli
rumah itu. Oke. Bank membeli rumah itu lalu dijual kembali. Tentunya harganya lebih mahal. Ya pastilah, karena bank ya, mana ada sih bank yang mau rugi mau kosong kan ya. Dijual kembali. Nah, pasangan muda ini sudah punya 100 juta dan kurang 400 juta. Nah, dari kesepakatan ini bank minta untung 450 juta atau 10%. 10%-nya 400 juta. Nah, dan itu menggunakan kesepakatan, bukan menggunakan suku bunga. Walaupun diangsur, ya nilainya tetap itu. Setelah lunas semua 450 juta, oke, rumah itu mutlak punyanya pasangan muda Haidar dan Nabila. Jadi sangat berbeda ya sekali dengan yang konvensional menggunakan sistem riba yang ya kesannya fluktuatif lah. Oke, pertanyaan yang kedua, fungsi perbankan syariah sebagai intermediasi, dan jelaskan bagaimana perbankan syariah mendapat keuntungan. Saya akan menjawab yang intermediasi dulu. Mengapa di perbankan syariah kok terdapat fungsi intermediasi? Yang pertama, fungsi bank sendiri itu sebagai penimbun orang yang kelebihan uang kepada yang kekurangan uang. Semisal orang yang mau investasi itu yang menimbun uang di bank compounding, ataupun yang ingin menabung, menyalurkan ke mana yang kekurangan uang. Contoh tadi yang mau beli rumah tapi uangnya kurang, oke, terus meminjam untuk usaha bisa juga. Nah, perbankan mendapatkan keuntungan. Perbankan syariah Perbankan syariah mendapatkan keuntungan, salah satunya seperti tadi menggunakan akad murabahah, contohnya seperti pasangan muda Haidar dan Nabila tadi. Yang kedua dengan ijarah, sewa menyewa sendiri. Semisal bank ini menyediakan sebuah fasilitas disewakan per tahun atau per bulan, kita harus membayar berapa. Nah, dari situ, kalau bank konvensional sendiri kan contohnya obligasi itu dari fractional reserve, perputaran uang di bank sekitar 5-10% nanti dimasukkan ke surat utang ataupun yang dinamakan obligasi. Di bank syariah sendiri ada namanya obligasi syariah. Tentu cara dan prinsipnya juga berbeda. Yang ketiga, 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah dan contohnya. Oke, 3 hal. Yang pertama itu sistem riba tadi ya. Riba sendiri itu juga merugikan banyak pihak, banyak orang, karena desainnya yang fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Karena ikut Federal Reserve. Jika suku bunga naik, bunga yang kita bayarkan dari pinjaman juga naik. Jika turun, ya alhamdulillah, bunga yang kita bayarkan dari pinjaman juga turun. Nah, yang kedua itu
sistem tidak jelas. Contohnya saja, membeli mangga muda yang masih di pohonnya, belum matang. Itu kan belum jelas bagaimana nanti kalau ada yang busuk ketika matang atau rasanya sendiri alot atau keras. Nah, kan juga bisa merugikan, apalagi kalau pedagang yang borong untuk membeli mangga itu untuk dijual lagi, kan bisa merusak masakan juga. Yang ketiga, maisir. Nah, maisir ini judi emang. Ya judi sih emang ya, betul judi. Contohnya saja seperti di meme coin. Nah, meme coin contohnya seperti Shiba Inu, PP, Dogecoin. Itu sistemnya gini, spray and pray. Jadi kamu mau masukkan uangnya, setelah masukkan kamu berdoa. Nah, ini kan sama seperti slot. Jadi kamu depo terus berdoa kepada Tuhan langsung. Sama. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pendapat pertanyaan sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan konvensional, tidak ada bedanya. Kalau menurut saya sendiri ya, dari cara gini. Kalau dari saya sendiri itu hampir sama, cuma cara dan prinsipnya berbeda. Nah, ini cara dan prinsipnya berbeda. Kalau di bank konvensional sendiri, seperti tadi saya sudah jelaskan, menggunakan riba sendiri fluktuatif, mengikuti penambahan atau pentolan suku bunga dari Federal Reserve, ataupun jika berinvestasi sendiri di obligasi menggunakan sistem fractional reserve. Masalahnya apa fractional reserve? Itu begini, fractional reserve itu uang kamu disimpan di bank, lalu dipinjamkan, dan di bank sendiri saldomu itu sekitar 5-10%. Betul, memang di tabungan semisal 1 juta, memang 1 juta, betul. Tapi yang disimpan itu hanya 5-10%, dan itu nanti masih diinvestasikan ke obligasi. Nah, begini, contoh seperti kemarin ada berita di mana akun bank dibekukan jika tidak ada transaksi atau keluar masuk uang. Kan sebagian masyarakat ada yang menarik uangnya secara bareng-bareng. Ini permasalahannya, 100 juta kalau yang narik satu paling masih bisa pasti, tapi disuruh menunggu, ada jangka waktunya 1 minggu. Nah, 1 minggu itu apa? Ini loh, dia menarik dari yang meminjamnya. Kalau 1-2 masih bisa. Kalau semua nasabah bareng-bareng, kolaps akibatnya jika tidak ditangani dengan baik. Karena apa? Di bank sendiri saldonya tidak ada segitu. Semisal satu orang 1 miliar kali 6 miliar, dan di bank tidak ada segitu. Karena apa? Dialokasikan ke yang peminjam satu, yang kedua obligasi. Kalau di bank konvensional sendiri, bank syariah sendiri, itu sistemnya
lebih ke kesepakatan ya, kesepakatan tidak fluktuatif. Ya saya sendiri juga sedikit awam ya tentang bank syariah ini. Oke. Kesepakatan itu nanti tidak akan berubah seperti bank konvensional. Contohnya tadi, kita hutang 10 juta, bank ingin meminta returnnya 10%, jadi 11 juta. Dan kamu membayar hutang itu berangsur, ya sampai limitnya itu 11 juta itu limitnya, tidak nambah tidak kurang, dan hanya itu. Setelah itu ya sudah gitu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten kali ini. Saya sendiri juga sedikit awam tentang yang bank syariah ya, harap dimaklumi. Untuk dosen pengampu saya sendiri, terima kasih sudah memberi pertanyaan untuk memberi saya tambah wawasan ya. Dengan memberi pertanyaan gini kan saya juga mencarinya dari Google atau referensi. Setelah itu saya mengolahnya sendiri, bagaimana saya bisa paham dengan pemahaman saya dan bisa disalurkan untuk masyarakat dan bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.